masuk hadirat-Mu dengan korban puja. Yesus, ku tinggikan Kau di atas segalanya. Ku masuk hadirat-Mu dengan kekudusan. Yesus, Kaulah yang layak terima segala pujian. Hanya Kau puaskan jiwaku, Tuhan. Engkau terindah dalam hidupku. Hanya Kau penuhi kerinduanku. Yesus, Kau kekasihku. Hadirat-Mu dengan korban puja. Yesus, ku tinggikan Kau di atas segalanya. Ku masuk hadirat-Mu dengan kekudusan. Yesus, Kaulah yang layak terima segala pujian. Oh
bersyukur Tuhan, kalau kami mengasihi-Mu, karena kami tahu bahwa Tuhan sudah mengasihi kami. Pengorbanan Tuhan menjadi dasar kami menyembah. Kasih-Mu menjadi dasar kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you Lord, we worship you. Haleluya. Haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta sebagai ungkapan cinta kami mau lebih lagi memuji, menyembah Tuhan, menari, bertepuk tangan, bersorak-sorai merayakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, mari kita semua dikasih Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin. Boleh bisa lambaikan tanganmu, katakan Tuhan Yesus mengasihi-Mu. Jesus loves you all. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Kau berikan kegirangan di hati kami, sebab Dia girangkanku. Kataku hari ini
mati bagi kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami rindu memberikan persembahan kami yang pertama, khusus untuk pembangunan rumah Tuhan. Biar Tuhan Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan. Kami memberi karena kami tahu apa yang kami miliki semuanya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan penuh sukacita dan kerelaan hati kami siap memberi yang terbaik. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. With a melody, you surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer I am a child of God, 'cause I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again into a family. Your blood flows through my veins. 'Cause I'm no longer a slave to fear. 'Cause I am a child of God. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. You unravel me. You unravel me with a melody. You surround
child of God. child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Jemaat Tuhan katakan, I'm no longer a slave to fear. I'm no longer a slave to fear. I'm a child of God. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm a child of God. I am a child of God. I'm a child of God. I am a child of God. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Mari kami undang anak-anak Kids Church untuk maju ke depan. Anak-anak Kids Church boleh maju ke depan. Kita akan doakan bersama-sama. Yuk saudara, kita arahin tangan ke mereka yuk. Anak-anak ini. Bapak, kami mengucap syukur kami bawa anak-anak kami ke dalam Kids Church. Biarlah dari kecil mereka bisa mengenal Engkau, to know you as their Father and their Savior and the Creator of their life, Tuhan. Biarlah dari kecil, from the day they were born, mereka bisa mengerti bahwa you are the author of their life, bahwa Kau yang membuat mereka, Kau tahu siapa diri mereka. Kami tahu Tuhan bahwa this is our best decisions, inilah keputusan terbaik kami untuk kami membawa mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Anoint, urapi guru Kids Church Tuhan untuk agar mereka bisa mengkomunikasikan firman Tuhan, communicate in a simpler way, in the simplest way possible, di dalam bahasa yang paling mudah dicerna Tuhan, sehingga mereka bisa mengerti Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, amin. Oke, God bless you saudara, have a seat. Shalom saudaraku. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya, dan pada saat ini saya menggantikan gembala kita yang sedang mendadak pergi ke mana? Kanada, iya. Puji nama Tuhan. Saya melanjutkan tema kita atau tema dari Bapak Gembala yang mengatakan bahwa better, sesuatu yang lebih baik. Mengawali tahun 2020, semua menginginkan keadaan yang lebih baik. Gaji naik lebih besar, rumah yang bagus, mobil yang bagus, semua pengen keadaan yang lebih baik. Better. Tidak salah tema ini mengawali tahun ini. Puji Tuhan. Ada suatu kisah yang menarik dalam Alkitab yang mengajar kita bahwa memang enggak salah. Kita ingin sesuatu yang lebih better, lebih baik, itu enggak salah, saudara. Itu bagus dan itu memang yang diinginkan Tuhan. Mari kita buka 2 Raja-Raja pasal 6.
ayat 1 sampai 7. 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 7. Bisa ditampilkan. Kita baca ayat ini bersama-sama. Udah? 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 7. Oke, saya bacakan kalau belum ketemu. Pada suatu hari berkatalah rombongan nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil 1 balok dari sana supaya kamu membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengeluarkan tangannya dan mengambilnya. Oke. Suatu saat Elisa itu mempunyai, kalau istilah ilmunya, kesaktian atau double sakti dari Elia gurunya. Kenapa? Waktu Elia diangkat Tuhan meninggalkan dunia ini, dia meninggalkan jubahnya dan dia juga memberikan kuasa. Power yang 2 kali lipat, saudara, dari gurunya. Warisannya kuasa, saudara. Tapi ada beda Elisa dengan Elia. Kalau Elia itu lebih cenderung tinggal sendirian, eksklusif. Mungkin kalau di Jakarta ini tinggal di apartemen gitu, saudara. Belesa. Tapi Elisa lebih tinggal berkelompok, komunitas, saudara. Dia lebih senang tinggal di antara rombongan nabi-nabi di pinggiran kota, sepi, desa gitu. Agak desa sedikit, agak kota, agak minggir sedikit. Amigos, agak minggir got sedikit, saudaraku. Nah, dia senang tinggal di kalangan nabi-nabi ini, lebih merakyat gitu, saudaraku. Itu Elisa, jadi beda. Walaupun Elisa ini anak orang kaya, saudara. Anak orang kaya, ya kan? Tapi ya punya suatu keunikan, dia pengen tinggal di antara nabi-nabi, saudara. Mungkin kalau tinggal di antara nabi-nabi itu kayaknya lebih sedikit rohani, saudara. Kalau saudara ditawarkan tinggal di apartemen Belesa, wah gua gak mau. Gua tinggal di asrama Bethel, waduh lebih rohani, saudara. Kayaknya saudara. Ya tapi Elisa memilih tinggal. Nah, satu saat datang rombongan nabi rupanya Elisa ini diangkat jadi ketua RW di antara nabi-nabi itu, saudara. Ketua gitu. Dikatakan, "Elisa," manggilnya apa ya? Pak Guru atau Rabi, atau Pak Elis atau Eli, ya kan? "Kami ini tempat tinggal kami udah gak cukup. Kebanyakan hamba Tuhan, pendeta. Kami mau bangun lebih besar, better, tempatnya lebih baik. Gak cukup, gak muat lagi. Semua orang pengen jadi pendeta sekarang. Sekolah kita penuh, saudaraku. Semua berduyun-duyun jadi pendeta."
Saya mikir gini, buset. Tiap tahun nih yang mau jadi pendeta banyak banget saudaraku. Tanya aja sekolah kita battle itu. Terus yang jadi jemaat siapa saudaraku? Semuanya jadi pendeta. Waduh gak cukup tempatnya. Kami mau bangun tempat yang lebih besar, better, lebih baik. Elisa bilang oke. Kamu pergi ke Sungai Yordan menebang pohon. Saudara, untuk menjadi lebih baik tahun ini, alias better, kata bahasa kerennya. Yang pertama harus saudara punya keinginan. Keinginan untuk berkembang. Keinginan untuk lebih baik tahun ini. Keinginan untuk lebih cinta Tuhan. Keinginan untuk lebih setia. Saya ini punya keinginan apa saudaraku? Yaitu kebaktian gak telat saudara. Itu goal saya, karena tahun-tahun lalu telat terus saudaraku. Tahun ini juga telat. Saya dimarahi istri saya. Sampai terjadi kesalahpahaman kemarin sempat dilerai, ditengahi oleh Pak Umin dan Bu Else. Terjadi kesalahpahaman. Jadi saya menunggu di lift, istri saya menunggu di luar saudara. Saling dahulu mendahului saudaraku. Haleluya. Untung ketemu Bu Elsa. Oh, dikasih tahu istrinya di luar. Oh. Ketinggalan. Kalau ada pengangkatan ketinggalan saudaraku. Dia masih di luar di halaman. Enggak, ini bercanda saudara. Saya agak geli saudaraku. Banyak hamba Tuhan yang di mimbar tuh suka ngangkat kakinya. Gini saudara. Terutama papa saya. Dalam nama Yesus. Saya bilang, Pi, kenapa sih papi suka ngangkat kakinya? Kata papi saya, supaya lebih dekat sama Tuhan. Supaya lebih diurapi gitu saudara. Atau papi pengen cepat diangkat. Ya mungkin kata dia saudara. Jadi kalau hamba Tuhan suka gini-gini pengen cepat diangkat saudara. Haleluya. Saya tidak menyinggung saudaraku. Kadang-kadang saya tidak terasa juga gini, niru papi saya. Nah saudaraku, kembali pada keadaan lebih baik. Wah nggak apa-apa saudaraku. Mulai dari keinginan lebih baik. Tuhan, saya pengen datang enggak telat. Saya punya kebiasaan telat saudaraku. Enggak tahu itu saya, aduh itu setan mana saudaraku, setan telat itu. Setan gundul mana yang membuat saya telat. Padahal bangunnya sudah pagi saudaraku. Ya kan? Pagi bangun, doa. Kata istri saya, doamu kelamaan. Loh, doa disalahkan saudaraku ya. Apa kamu dandan terlalu lama saudaraku ya. Saya termasuk memang sedikit pria yang metropolis saudaraku. Suka dandan saudaraku, suka aduh. Tapi ya gak berjam-jam gitu saudaraku. Suka wangi-wangi saudaraku ya. Semua saya semproti parfum saudaraku ya. Waktu istri saya menikah dengan saya kaget. Loh ini bantal kok disemprot parfum. Loh supaya wangi. Supaya tidurnya tuh nyaman, mimpinya enak saudaraku. Kalau baunya iler, mimpinya gak enak saudaraku. Nah ini bercanda, ditiru boleh, tidak ditiru juga gak apa-apa. Saya pikir apa ya penyebab saya telat ini. Dari dulu saudaraku. Ampuni saya, maafkan saya. Hari ini pun saya telat, saya sudah bertekad, oh Tuhan saya hari ini tugas. Saya tidak boleh terlambat, saya bangun pagi 6:30 ini. Telat juga saudaraku. Istri saya, aduh gimana sih kamu itu? Ya ampuni saya mah. Ampuni, maafkan, lain kali telat lagi. Ya maafkan lagi mah, gampang saudaraku. Haleluya. Lah saya dulu saya melayani mulai tahun berapa ya Jakarta ini? 95, 94, 95 saya melayani Tuhan. Ya telat juga saudara. Kata orang keren gini, pendeta besar itu datangnya selalu telat. Oh kalau gitu gua golongan pendeta besar saudara. Coba lihat Gilbert. Kalau datang pas mepet, ku siapkan hatiku Tuhan. Nah Gilbert baru muncul, keren itu. Oh gitu ya. Baik, saya akan tiru saudaraku ya. Jangan saudaraku.
Memang saya pernah pengabdi, saya terkenal memang sebagai hamba Tuhan yang cadangan, saudara. Di mana-mana cadangan, aduh, nggak pernah jadi pemain utama, nggak apa-apa. Cadangan ikut terkenal, saudara. Gilbert nggak datang. Tommy, kata Pak Supit, ya, kamu ngapain? Saya main keyboard, Pak. Kamu siap-siap firman Tuhan. Siap, Pak. Nggak tahu ngomong apa, pokoknya siap aja, saudara gue. Ya itu, ku siapkan hatiku. Tuhan udah diulang-ulang, saudara. Mulai ngangkat tangan sampai pegel tangannya, turunkan tangan, angkat tangan. Gak datang-datang Gilbert, waduh ini sudah ratusan. Nah saya senang, saudara. Karena itu promosi buat saya. Saya cadangan naik mimbar, oh, semua kenal saya, wajah saya kan. Apalagi wajah saya pasaran, saudara ya. Semua orang nyapa di mall. Pak Tommy, siapa yang gak kenal, saudara ya. Pak Tommy, Pak David. Duh, muka saya ini pasaran banget, saudara ya. Tapi saya bersyukur. Dari tahun-tahun cadangan itu, saya menjadi ikut terkenal, saudara. Ya kan? Pernah persembahannya keliru, saudara. PK-nya keliru. Saya pikir kok tebel banget, saudara. Nggak taunya sampai rumah saya buka. Untung belum saya kasih istri saya. Kalau enggak udah jadi sepatu, saudaraku, sama apa bawaan atasan, saudaraku. Untungnya main jangan diotak-atik, ini keliru nih amplopnya Gilbert. Bener, besoknya sekretariat telepon, Pak Tommy, maaf ya, jangan marah. Aku udah tahu, amplopnya keliru kan? Iya Pak, kamu jangan gitu, isinya nggak sama. Jadi saya pikir dulu, waduh pendeta yang telatan itu, bukan teladan. Yang telat itu, amplopnya lebih tebal. Saya pikir gitu. Salah ya, ampuni saya. Nah, ini mau lebih baik, saudara. Pendeta-pendeta ngade, Pak Elisa, kita mau bangun tempat yang lebih baik. Yang bagus, yang bukan dari triplek, dari kayu, mahoni, dari kayu hutan, kayu batu, bagus Pak. Saya pengen lebih besar, karena hamba Tuhan ini sekarang banyak. Elisa, ya udahlah, kamu punya keinginan yang bagus. Buatlah rumah yang lebih besar. Enggak cukup, sudah sesak. Karena hamba-hamba Tuhan sekarang ini perutnya maju duluan, besar duluan daripada pekerjaan Tuhan. Oke, bangun aja. Nah, kita mau lebih baik itu dari keinginan, saudara. Saya itu tahun ini, mulai tahun 2019 punya keinginan. Yang pertama enggak telat, belum berhasil, saudara. Yang kedua, saya mau ngecilin perut, saudara. Karena diledekin anak saya terus, Pak, perutnya itu loh. Bisnis belum maju, pekerjaan Tuhan belum maju, perutnya maju duluan. Kecilin Pak. Duh, saya kalau disindir gitu, saya cuma nyengir, saudara. Memang ini masalah perut ini goal saya, saudaraku. Untuk lebih baik, perut yang lebih baik, gak bisa, saudaraku. Jangankan six pack, one pack aja susah, saudaraku. Duh, yang penting Tuhan saya doakan terus setiap hari kalau malam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus perut saya lebih kempes gitu, saudaraku. Gak kempes, makin gede, saudaraku. Oh haleluya, saudaraku. Nah, saya pikir wah olahraga. Kata Stevie, papa tidak olahraga. Oke, olahraga, saya olahraga. Tiap hari giat nge-gym, wah narik. Wah luar biasa, saudaraku. Keinginan yang baik, saudaraku. Keinginan untuk bertumbuh, untuk punya badan sehat. Hari Senin itu Senin kemarin ya, bukan Senin kemarin lagi, 10 hari yang lalu. 2 minggu yang lalu. Saya bangun tidur, itu tensi saya 165. Waduh tinggi ini. Saya pergi ke kantor, meeting, waduh. Saya bilang sekretaris saya, Mel, aku gak kuat. Nudutan kepala itu sakit. Pertanda apa ini, saudaraku? Saya pulang, tidur, Selasanya bangun, saya olahraga lagi, naik sepeda, supaya perutnya kecil. Rabu bangun, mateng kan. Ini tidak terasa sebelah kiri, saudara. Kesemutan dari atas sampai bawah. Waduh Tuhan, gua ini stroke ini. Mateng, ini apa?
sungguh aduh Tuhan tolonglah saya jangan stroke. Ini proyek Bali mau mulai bangun, saudaraku, jangan Tuhan tolong. Serius. Saya itu kalau sakit enggak biasa ngomong istri. Saya diam aja, gimana ya Tuhan. Saya cek tangannya bergerak, mulutnya bergerak, matanya bergerak. Aduh bukan stroke ini, tapi kesemutan gitu, enggak terasa. Kemudian hari Rabu itu, saya mesti naik mobil, saudara. Serius, saya masih nyetir mobil, saya nabrak tong sampah. Wah ini udah gak fokus, ini tidak stroke beneran. Saya malamnya ke dokter bilang, jangan olahraga terlalu berat. Tubuhmu itu tidak sama dengan yang lain, Pak. Karena Bapak ini riwayatnya pernah stroke ringan 2012 dan 2017. Gak bisa Bapak genjot-genjot seperti orang lain, olahraga gak bisa. Jangan terlalu berat. Aduh salah lagi. Keadaan ini pengen lebih baik, tapi salah. Nah, dimulai dari keinginan bertumbuh, keinginan lebih baik. Enggak salah, tapi yang kedua sarannya, mereka datang kepada Elisa. Minta saran, petunjuk. Tuan Elisa, bolehkah kita bangun yang lebih baik? Nah, saudara punya keinginan baik, lebih better, ini itu tahun 2020 boleh, Tuhan oke. Tapi saudara mesti minta petunjuk. Saudara mesti datang sama yang lebih dipercaya Tuhan. Saudara mesti datang ke orang-orang yang dipakai Tuhan. Saudara mesti baca firman Tuhan. Saudara mesti mendengar suara Tuhan. Minta petunjuk. Saudara pengen sesuatu lebih baik. Oh gereja ini akan saya buat lebih baik. Minta petunjuk kepada Pak Gembala. Boleh enggak? Kalau gereja ini saya buat lebih baik. Apa Pak Tommy? Boleh enggak kalau ada tari-tarian Pak? Nah, petunjuk dari Bapak Gembala gimana? Jangan saya naik sendiri, hidup ini perlu GPS kata Lewi minggu yang lalu. Global Positioning System. Petunjuk. Nah, biasanya petunjuk bisa datang dari mana saja. Berapa minggu yang lalu ada salah satu jemaat atau pendoa di tempat ini yang ngomong gini, Pak Tommy, jangan kaget nanti Tuhan kasih petunjuk yang gak masuk akal. Saya bilang terima kasih. Ya kadang-kadang gak masuk akal petunjuknya. Betul. Petunjuk yang paling dekat mungkin istri suami saudara. Pak, boleh enggak kalau aku ikut senam aerobik? Ibu-ibu RT itu kemarin kumpul senam, boleh kan Pak? Nah petunjuk suami gimana? Oh boleh, sayang silakan ikut senam asal jangan ninggalin jam-jam yang penting untuk Tuhan. Boleh saudaraku, suatu posisi yang lebih baik, suatu keinginan yang baik itu boleh, tapi mohon petunjuk Tuhan. Dulu saya orangnya selonong gue, saudaraku, selonong boy apa istilahnya itu, saya nggak peduli petunjuk Tuhan saya. Sekarang saya beda, saudara. Karena saya gagal terus, saudaraku, dari tahun ke tahun, ya kan? Kok aku ini gagal, apa ya kelemahanku ini? Saya pengen lebih baik tahun ini Tuhan. Sekarang saya dikit-dikit minta petunjuk Tuhan. Tuhan kasih petunjuk, tolonglah Tuhan. Saya mau bikin proyek di Bali, ya puji Tuhan kalau Tuhan izinkan. Datang investor banyak, dari Jepang, Korea, Amerika, London, Indonesia. Saya bingung, saudara. Saya berdoa, Tuhan ini yang mana? Yang lebih baik, yang better Tuhan.
Jangan sampai saya salah jalan lagi. Tolonglah. Kalau dulu enggak ada minta petunjuk Tuhan. Buru-buru saudaraku saya buka kantor, waduh. Enggak mikir saudaraku kantor 1M 1 tahun, oke. Tanda tangan. Akhirnya kantornya tutup, saudara. Utangnya banyak. Lah kalau gini nyalain siapa? Kata Tuhan, lu enggak kula nuwun, enggak tanya gua dulu, lu nyelonong aja. Buka bisnis ini, ekspedisi, kopi dan sebagainya. Loh, kita ini punya Tuhan. Ada orang tanya begini, Pak, bagaimana mendengar suara Tuhan? Loh, saya bilang kalau kamu mau kenal dan mendengar suara Tuhan, kamu mesti dekat sama Tuhan. Betul? Kamu mesti kenal Tuhan baik. Kalau ada orang tanya bagaimana mendengar suara Bu Louis? Ya tentu saya kenal. Oh, Bu Louis itu suaranya serak-serak becek gitu. Jadi begitu angkat telepon, halo. Oh, ini pasti mama ini. Halo Pak, oh Stevie. Kenapa? Karena suaranya lebih lantang. Suaranya enggak mengandung serak-serak becek, saudaraku ya. Nah, suaranya lebih keras. Karena apa? Kenal baik. Kalau saudara mau dengar suara Tuhan, saudara mesti kenal baik. Saudara. Tuhan itu supaya saudara bisa mendengar suara Tuhan, petunjuk Tuhan. Aduh, investor yang banyak yang datang banyak, saya bingung. Saudara. Saya bingung Tuhan ini gimana. Saya belum membuat keputusan sampai hari ini. Sampai staf saya, para manajer bilang begini, Bapak ini terlalu lama, hilang loh nanti berkatnya. Oh enggak, kalau berkat Tuhan itu enggak akan pernah hilang. Loh, Neo Soho menghubungi saya, Pak Tommy kita join. Agung Sedayu, aduh, saya pikir enggak tahu dah. Saya juga minta bantu doa Pak Gembala, saya minta petunjuk Abdi Allah, seperti rombongan ini ke Elisa minta petunjuk. Minta arahan, GPS-nya bekerja, saudara jangan nyelonong sendiri. Minggu lalu, hari Minggu persis, saya di WA oleh pembimbing rohani saya dari Surabaya, seorang pendeta. Dia mengabarkan bahwa salah seorang pendukung gerejanya, yaitu menantunya Wing, meninggal. Yang bikin kita sedih, meninggalnya gantung diri. Yang bikin kita sedih, pulang gereja. Loh, terus saya mikir gini, Tuhan, apa yang sebetulnya dia pikirkan di gereja itu? Atau dia doa, Tuhan, nanti jam 2 saya mau bunuh diri, minta izin gitu, saudara. Loh sungguh, saya terkejut, saudara, karena keluarga itu adalah keluarga Wing itu yang cinta Tuhan. Dan di setiap pabrik dan di setiap kantor ada persekutuan doa. Kenapa? Karena dia pengen hidup yang lebih baik tapi caranya salah. Karena dia terlibat main falas. Pengen hidup yang lebih baik, main falas. Kalah 60M. Saya juga pernah main falas, kalah 3,8M. Dan itu bukan sesuatu yang baik. Saudara. Minta petunjuk Tuhan, jangan ngawur saudaraku. Mau hidup lebih baik, mau mobil lebih baik, oh enggak apa-apa, enggak salah. Tapi caranya saudara, minta petunjuk Tuhan. Seperti rombongan Nabi ini. Minta petunjuk, Elisa, Tuanku tolonglah. Bagaimana petunjuknya? Oh kamu ke Yordan, seorang nebang 1 pohon. Dan mereka melakukan itu. Seringkali kita nggak minta petunjuk. Saya juga kepingin mobil bagus. Kenapa salah? Nggak salah. Kalau saya ke Senayan City, di situ ada showroomnya Mercy di lantai G. Itu saya suka mampir, saudara. Nah kalau orang lihat potongan saya gini kan nggak tahu kalau nggak punya duit, saudaraku ya. Lagaknya masuk showroom. Kenapa?
Saya jamah itu Mercy. Saya doakan, Tuhan boleh dong kadang-kadang naik ini. Tuhan bilang belum, ya sudah. Jangan maksa, saudaraku. Oh kredit. Saya itu enggak pakai kredit, saudaraku. Serius, saudaraku. Saya dari dulu kredit mobil disita terus. Makanya ketika Pak kredit enggak. Saya maunya beli cash. Kapok, saudaraku. Bolak-balik disita-sita terus ya. Mulai zaman itu kuda, mobil kuda, Mitsubishi, kuda nil, segala macam, saudaraku. Saya gagal melunasi. Lexus kemarin juga gagal diambil. Alphard diambil. Wis gak usah naik mobil bagus mah. Sementara kita naik odong-odong. Kredit gagal terus percuma, saudaraku. Nah, sembayangnya tekun memang. Tapi kalau saudara boleh jamah, boleh saudaraku. Pantai Costa Karismatik kan sedikit-sedikit jamah. Jamah, gitu kan saudaraku. Ada yang kurang ajar, teman saya itu main jamah doang. Teman saya lulusan sekolah kitab, Sakeus namanya, kecil orangnya. Untung kecil, kalau gede udah dipukulin orang saudaraku ya. Bu, permisi. Saya mau berdoa sama ibu. Wah, dia jamah daerah-daerah yang terlarang saudaraku. Ibu kanker apa? Kanker payudara. Langsung dijamah payudaranya. Enggak boleh saudaraku. Pantai Costa ngawur saudaraku ya. Harus ada etika. Nah seringkali ibu-ibu ini kurang etika main jamah. Boleh jamah di showroom enggak apa-apa saudaraku. Jangan jamah mobil orang di tempat parkir. Ibu-ibu keluar gereja, dalam nama Yesus ini mobil punya saya. Langsung dibuka kacanya. Hei, punya saya bu. Jangan ngawur saudaraku ya. Boleh dijamah, tapi di mana tempatnya? Jangan di tempat parkir, pulang gereja. Roh Allah menyala-nyala. Luar biasa. Imannya gede banget. Mobil orang disamperin. Dalam nama Yesus. Buka kacanya. Siapa lo? Ada apa? Lu pegang-pegang mobil gua. Berdoa Pak. Berdoa. Mau nyolong ya? Gitu. Jangan. Jadi caranya salah. Namanya keren sih Pak Daniel. Duh, saya sedih baca itu saudara. Umurnya bukan anak muda, 49 tahun. Kenapa dia putus asa? Enggak bisa, enggak kuat saudara. Kenapa dia enggak kuat? Karena dia tidak meminta petunjuk Tuhan. Yang ketiga saudara. Saudara dalam berusaha lebih baik, ya, pengen bertumbuh, pengen punya mobil bagus, pengen kerja lebih baik, gaji yang lebih besar, enggak salah. Tuhan malah suruh kita keinginannya untuk bertumbuh. Karena orang yang tidak bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam segala hal, itu di hadapan Tuhan aneh. Kristen sudah puluhan tahun sejak lahir tapi tidak bertumbuh, sedih. Saya punya paman seorang tentara kolonel, Yohanes Simaum namanya. Tinggal di Magelang, dia kepala rumah sakit Akabri, dokter spesialis terkenal. Fasilitasnya beli bensin tidak pernah bayar, semua gratis. Tapi ketika dia pulang ke rumah, dia lihat anak perempuan satu-satunya. Namanya Marta, saudaraku. Enggak bertumbuh. Tetap kecil. Tetap digendong. Umurnya 30 tahun lebih, mungkin sekarang 40 tahun. Digendong kemana-mana. Kerdil, tidak bertumbuh. Sampai bapaknya meninggal, tetap gitu aja. Kenapa? Waktu kecil gak dijaga, jatuh. Dari ranjang yang kuno, yang tinggi itu. Jatuh step, kejang-kejang selama beberapa hari. Bapaknya dokter, saudaraku. Sampai bapaknya gemetar nangis, Tuhan ampuni aku, Tuhan selamatkan anakku. Mungkin terlambat atau gimana, enggak tertolong, saudaraku. Sampai gede dia lumpuh. Enggak, mungkin betapa kayanya, hebatnya dia, pangkat luar biasa. Dihormati orang, lewat, selamat pagi Mbak.
Apa gunanya saudaraku pulang ke rumah nangis. Lihat anak cewek satu-satunya digendong seumur hidup. Saudara, hati Tuhan sedih loh. Kalau saudara tidak punya kemajuan. Saudara tidak better tahun ini. Cobalah, keinginan untuk bertumbuh, untuk lebih baik itu bagus sekali. Tuhan menghargai itu. Dan harus memang diawali dari situ. Tapi yang pertama kita mesti petunjuk Tuhan. Minta saran orang yang lebih dekat atau lebih dipercaya Tuhan. Yang kedua, dalam kejadian bertumbuh ini, hidup yang lebih pengen better for the future, for the life, it's okay. But, dalam setiap perjalanan saudara untuk lebih baik, itu pasti ada masalah. Saudara pasti ketemu problem. Ini juga saudaraku, tahu-tahu nebang kapaknya kecemplung sungai Yordan. Mata kapak itu nyemplung di dalam sungai dan tenggelam. Tapi abdi Allah ini bilang, berikan aku sepotong kayu. Dan ketika kayu itu dilemparkan ke sungai, kapak itu timbul mengapung. Sesuatu yang irasional. Sesuatu yang transrasional, di atas akal kita. Nggak masuk akal. Saudara. Tapi itu terjadi, kapak ini membuat besi itu mengapung. Dalam hidup saudara mau lebih baik, berusaha lebih baik, bekerja lebih baik, bertumbuh lebih baik, melayani lebih baik, ada masalah. Saudara. Jangan takut, karena pada setiap masalah itu Tuhan akan membuat jalan keluar. Amin. Selalu ada jalan keluar, ada solusi. Saya minggu lalu ngomong-ngomong sama Pak Umin. Saya bilang, Pak Umin, kasusku ini sudah 2,5 tahun. Saya punya kasus belum bisa melunasi bank. Serius, saudara. 30M lagi. Saya ditekan habis. Saudara. Kebayang gak saudara tiap hari diteleponin mereka, ditekan harus bayar, kalau enggak kamu tak kandangi. Gitu. Bukan banknya, sudah tahulah. Siapa yang neken saya? Tapi Tuhan itu selalu kasih solusi yang gak masuk akal. Orang bilang gini, wah Pak Tommy ini gak masuk akal. Kasus seperti ini 2,5 tahun gak masuk akal. Saudara. Pasti dihabisin Anda sudah lewat sudah. Tapi Tuhan kirim seorang yang baik. Saudara. Yang bukan saudara kita. Dia nolong saya. Ya kalau minta duit sih iya, tapi duit jajan 2-3 juta. Itu enggak banyak untuk kasus 30M lebih. Dia pergi menghadap wakil kepala. Dia bilang, ini teman saya. Jangan diapa-apain ya. Dan itu 2,5 tahun yang lalu. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Engkau tuh seorang ini yang gak masuk akal gitu. Saudara. Yang gak masuk akal. Tapi dia bantu saya. Saudara. Dia bilang, kasihan udahlah Pak Tommy, udahlah. Nanti kalau you sukses lagi ingat saya ya. Makanya jangan utang banyak-banyak. Saya bilang, Pak kalau utangnya kecil-kecil percuma Pak. Gak cukup juga. Saya mau bangun Bali ini tahap pertama itu sekitar 1,5 triliun. Saudara. Saya gak punya duit. Saudara. Sungguhan saya punya duit.
Tapi pendoa ini yang 3 minggu yang lalu ngomong sama saya, nggak masuk akal nanti terjadi Pak Tommy. Tenang aja katanya. Oh saya aminkan itu. Loh, mujizat itu sesuatu yang nggak masuk akal, saudaraku. Amin. Kalau masuk akal itu bukan mujizat. Saudara sakit kepala, masuk angin, saudara minum tolak angin. Orang pinter sekarang minum tolak angin. Itu sesuatu yang common sense. Ya sesuatu yang biasa, tapi kalau saudara, waduh kanker ini. Terus saudara bilang sama Tuhan, Tuhan kankernya lepas dalam nama Yesus. Terus minggu depan saudara cek ke dokter, kankernya nggak ada lagi. Nah itu mujizat. Saudara. Kalau ketika saudara hari ini nggak memiliki sesuatu, nggak memiliki apa-apa, tetapi tiba-tiba nggak kerja, saudara datangi seorang bos kan, kamu ikut saya. Itu yang sesuatu yang tidak masuk akal. Saudara tidak pakai ngelamar, nggak pakai apa, tiba-tiba Tuhan kasih kerjaan yang terbaik. Percayalah, untuk setiap masalah saudara, kapak saudara jatuh, satu-satunya alat untuk menebang pohon jatuh. Saudara. Tuhan kirim orang saudara, untuk membuat kapak ini timbul mengapung. Dan mujizat pasti terjadi. Amin. Amin. Saya ingat mau membagi kesaksian sama saudara. Bolehkah kita belajar doa yang penuh kuasa, saudara? Saudara jangan minta-minta lagi sama Tuhan mulai hari ini. Sebab Tuhan bilang, firman-Ku kutaruh dalam mulutmu. Dan firman Tuhan yang diucapkan tidak pernah balik sia-sia, kata firman Tuhan. Nah mulai hari ini, doa saudara jangan minta. Doa saudara mengkonfirmasi kuasa Tuhan. Bisa gak? Jadi biasanya saudara, Tuhan tolong ya, saya mau bayar kontrakan, saya mau bayar ini, saya mau bayar ini, Tuhan saya butuh uang, Tuhan tolonglah sembuhkan penyakit saya dibalik. Dalam nama Tuhan Yesus, penyakit saya sudah sembuh. Dalam nama Yesus, hari ini saya terima berkat. Kenapa saya bisa bertahan lama? Menghadapi begitu dahsyatnya badai. Saya belajar, ada seorang hamba Tuhan negur saya, kamu tuh jangan doa minta-minta. Masalahmu gak akan selesai. 30M gak selesai kalau kamu caranya doa gitu. Ya gimana Pak? Coba doanya mengkonfirmasi mujizat. Mengkonfirmasi kuasa dengan mulutmu sendiri. Wow, gimana caranya Pak? Gini. Dalam nama Yesus, aku tidak akan pernah masuk penjara lagi. Aku menjadi orang bebas yang dipakai Tuhan luar biasa. Ucapkan itu tiap hari. Wah saya ikuti saudara. Dalam nama Yesus, persoalan kecil saudara. Saudara percaya gak? Persoalan kecil ini. Saya bilang, benar gak sih cara doa seperti ini? Satu saat datang surat panggilan ke rumah saya. Istri saya telepon saya di kantor, Pak, surat panggilan. Yang kedua, karena yang pertama saya gak datang. Kalau panggilan kedua gak datang, saudara pasti 100% dijemput. Saya praktekkan doa ini, Tuhan dalam nama Yesus saya tidak dijemput. Panggilan ini batal dan ditunda. Dalam nama Yesus, saya tiap doa saya ucapkan, pokoknya Tuhan dalam nama Yesus saya percaya panggilan ditunda, saya tidak akan dijemput. Mereka tidak marah, berdamai.
Saya ucapkan terus seminggu. Kemudian sampailah pada tanggal itu. Mereka telepon lawyer saya. Saudara. Pak, kami ada kegiatan mendadak. Pak Tommy ditunda 2 minggu kemudian. Amin. Berikan kemuliaan buat Allah Tuhan. Loh ini benar loh saudara. Mulai hari ini doa saya dirubah. Kemarin minggu lalu istri sama anak saya Stevi datang dari Cirebon kan. Dia cerita gini, Pak, saya bilang kamu sekarang menjabat apa? Sebagai apa? Kami belum dapat jabatan apa-apa di gereja yang baru. Oh, doamu dirubah, Wi. Dalam nama Yesus, saya mendapatkan posisi dari Tuhan. Saya diangkat Tuhan, dapat suatu jabatan. Tuhan konfirmasi, itu doa yang mengkonfirmasi kuasa Tuhan sebelum terjadi. Kemarin anak saya telepon khusus, Pak, Tuhan jawab doa kita, Pak. Kenapa, Bi? Aku dikasih jabatan, Pak. Pembina remaja dan Yusak jadi koordinator musik. Loh, saudaraku. Tidak percaya? Ayo kita bertaruh. Tuhannya sama kok. Amin. Apapun struggle saudara, kebutuhan saudara, masalah saudara, doanya dirubah. Satu lagi kesaksian, saya punya teman namanya pengacara Pak Handi Wijaya. Waktu itu mau saya kenalkan Pak Umin gak jadi. Suaminya Sari Simorangkir. Dia bilang, Pak Tommy, aku ada doain dong batu ginjal. Masih kecil sih sekian mili tapi sakit. Terus Bapak aku sudah berdoa puasa oke. Saya di mobil itu Pak Andi mulai hari ini jam ini doa Pak Andi berubah. Doanya gimana dong? Saya bukan ngajari loh Pak Andi, enggak. Kita ini sama-sama hamba Tuhan. Tapi saya punya pengalaman yang ajaib. Mujizat terjadi. Bagaimana Pak? Dalam nama Yesus ginjal saya bersih. Enggak ada batu lagi. Gak ada kerikil, ginjal saya bersih dalam nama Tuhan Yesus. Ucapan itu terus. Dan betul saudara. Seminggu kemudian dia telepon saya. Pak, batunya hilang. Ini terjadi loh saudara. Konfirmasi dengan mulut Anda yang penuh kuasa itu. Amin. Mujizat terjadi. Saya percaya ada seorang pendoa bilang, ya gak masuk akal ya. Karena yang enggak masuk akal itu diucapkan terus. Disampaikan terus, dikonfirmasi terus. Apa enggak bergetar itu tahta Tuhan? Kalau saudara punya iman sebiji sesawi saja. Melalui ucapan mulutmu, kata Tuhan engkau dibenarkan. Engkau mengalami mujizat. Amin. Mulai hari ini saya enggak tahu kesulitan saudara. Dalam saudara berjuang lebih baik, better, oke. Pasti ada masalah. Tapi jangan takut. Pada setiap masalah selalu ada solusi yang gak masuk akal. Saudara. Amin. Dan itu dimulai dari mulutmu, dari doamu. Saudara. Menggetarkan hati Tuhan. Karena engkau sudah mengkonfirmasi mujizat. Saudara. Yang belum terjadi. Tuhan bingung, waduh. Begitu hebat ini imannya. Ingat seorang perempuan itu, asal ku jamah saja. Perempuan pendarahan 18 tahun, asal ku jamah saja. Aku sembuh Tuhan. Cukup kan contohnya. Konfirmasi dari ucapan doa yang penuh kuasa. Amin saudara. Mari kita tundukkan kepala. Kita nyanyi pujian lama, saudaraku. Lebih dari segala
Engkau Tuhan. Kita bangkit berdiri. Mas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Better, lebih dekat, lebih dari segalanya. Kami ingin dekat Engkau Tuhan, lebih dari segalanya Tuhan. Tahun ini lebih baik lagi. Oh, amin. Ucapkan doa-doa yang mengkonfirmasi kuasa Tuhan. Mujizat Tuhan akan terjadi. Memang kita tidak tahu kapan terjadi, tapi pasti. Sebab saudara sudah mengkonfirmasi kuasa Tuhan. Haleluya. Nyanyikan pujian ini sambil kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan.